Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah pohon tua yang menjulang tinggi di tengah hutan. Pohon itu sangat besar dan berusia ratusan tahun. Warga desa percaya bahwa pohon itu adalah rumah bagi roh-roh jahat yang selalu mencari korban, sehingga mereka jarang mendekatinya, terutama saat malam tiba. Banyak cerita misterius yang beredar di sekitar pohon tua itu, terutama tentang orang-orang yang hilang setelah mendekati pohon tersebut. Suatu hari, seorang pemuda bernama Bima yang baru saja pindah ke desa tersebut mendengar cerita tentang pohon tua itu dari penduduk setempat. Meski sudah diperingatkan untuk tidak mendekat, Bima tidak percaya pada takhayul dan memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanya omong kosong belaka. Ia berencana pergi ke pohon tua itu pada malam hari, saat bulan purnama, karena menurut warga, pada saat itulah kekuatan jahat di sekitar pohon tersebut berada pada puncaknya. Saat malam tiba, Bima berangkat menuju hutan. Di tangannya terdapat senter dan pisau kecil sebagai perlindungan, meski ia yakin tidak akan membutuhkan keduanya. Jalan menuju pohon itu gelap dan sunyi. Hanya suara angin yang bertiup melalui dedaunan dan gemerisik kecil dari binatang hutan. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, udara menjadi semakin dingin dan mencekam. Ketika Bima akhirnya tiba di depan pohon tua itu, ia terkejut oleh ukurannya yang sangat besar. Batangnya berdiameter sangat lebar, dan akar-akarnya mencuat keluar dari tanah. Tampak seperti ular besar yang melilit di sekitarnya. Meski begitu, Bima tidak merasa takut, hanya sedikit canggung karena suasana yang terasa semakin aneh. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan membuat dedaunan di pohon tersebut bergemerisik keras, seakan-akan ada suara bisikan dari dalam pohon. Bima berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu hanyalah angin yang membawa suara aneh. Namun, tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu yang membuatnya bergidik. Di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu bergerak di antara akar-akar besar pohon itu. Ketika Bima menyorotkan senter ke arah gerakan tersebut, ia melihat bayangan hitam yang melesat cepat, menghilang di balik pohon. Jantung Bima berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Keheningan kembali menyelimuti hutan, hanya suara dedaunan yang tertiup angin. Dengan perasaan mulai tidak nyaman, Bima memutuskan untuk mendekati pohon dan memeriksa lebih dekat. Ketika ia menyentuh batang pohon yang kasar, perasaan aneh menjalar di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara seperti rintihan pelan dari arah akar pohon. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah berasal dari seseorang yang kesakitan. Bima membungkuk untuk memeriksa akar yang mencuat keluar dari tanah. Saat ia menggali sedikit tanah di sekitar akar, ia terkejut menemukan sisa-sisa kain kompang camping yang tertimbun di bawahnya. Jantungnya semakin berdetak kencang saat ia menyadari bahwa kain itu bukan kain biasa. Itu adalah pakaian manusia, sudah lapuk oleh waktu. Saat Bima berdiri kembali, sesuatu yang mengerikan terjadi. Akar-akar pohon mulai bergerak perlahan, seolah-olah hidup. Mereka melingkar di sekitar kaki Bima, menahannya di tempat. Bima panik, mencoba melepaskan dirinya, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman akar tersebut. Dari balik pohon, muncul sosok bayangan hitam yang tinggi dan kurus. Wajahnya tidak jelas, tertutup oleh kegelapan, tetapi Bima bisa merasakan tatapan dinginnya yang menusuk. Sosok itu mendekat, dan dari mulutnya terdengar suara pelan namun mengerikan. "Kau akan menjadi milik kami sekarang." Bima berteriak, tetapi suaranya teredam oleh angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Sosok bayangan itu semakin mendekat, sementara akar-akar pohon perlahan-lahan menarik tubuh Bima ke dalam tanah. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia. Tanah di sekitarnya mulai menelan tubuhnya, sementara sosok bayangan itu berdiri di sampingnya, menyaksikan dengan tatapan tanpa ampun. Ketika tubuh Bima hampir sepenuhnya tertelan oleh tanah, ia mendengar suara-suara lain, rintihan dari orang-orang yang hilang sebelumnya. Mereka memanggil namanya, memohon pertolongan, tetapi Bima tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pohon tua itu telah menelannya, seperti yang telah terjadi pada banyak orang sebelumnya. Keesokan paginya, warga desa menemukan sepeda motor Bima terparkir di pinggir hutan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka tahu apa yang telah terjadi, namun tidak ada yang berani mendekati pohon tua itu untuk mencarinya. Lagi-lagi, pohon tua itu telah mengambil korbannya, dan kisah Bima menjadi bagian dari legenda menakutkan yang akan diceritakan oleh penduduk desa selama bertahun-tahun yang akan datang.